Performance sapi kita lihat dari matanya, Mbak. Kita mati sapi sehat itu seperti ini, matanya tidak pucat, gitu ya? jernih, hidungnya tidak mengeluarkan liur yang banyak, tidak bau. Kakinya Mbak Nita, kemarin kan kasus PMK banyak kasus itu pada kakinya itu ada bengkak-bengkak, bercak-bercak, bengkak-bengkak dan warnanya agak kemerah-merahan. Itu kita juga sarankan untuk tidak di Drop it. Selamat pagi Sobat Tani, kita berjumpa lagi di Pojok Si Manis, Pojok Konsultasi Manajemen Agribisnis Klaten. Dan saat ini saya ada di Juragan Sapi. Kita sedang berada di Pasar Sapi di Kecamatan Jatinom. Dan saat ini saya sedang bersama dengan salah satu petugas teknis kesehatan yang ada di Kecamatan Jatinom untuk membahas apa itu pasar hewan dan bagaimana penanganan untuk hewan di sini diberlakukan. Kita kenalan dulu dengan petugasnya. Silakan diperkenalkan, Mbak. Ya, terima kasih. Bertemu lagi Mbak Nita. Perkenalkan, nama saya Dr. Hewan Dwi Bujinengase. Saya petugas teknik kesehatan hewan, Dr. Hewan Dwi Bujinengase, koordinator Puskesmas Jatinom yang juga mewilayahi pasar hewan di Jatinom. Jadi di Puskesmas Jatinom itu kita tidak hanya melakukan peyanduan di ternak-ternak atau di kelompok-kelompok, kita juga harus melakukan pemeriksaan kesehatan di pasar sapi, pasar kambing dan pasar domba. Kebetulan sekarang Mbak Nita ada di pasar sapi Jatinom. Oke, saya berasa kayak juragan sapi. Ya. Ini ramai sekali, apakah karena mendekati Idul Adha? Ya, betul Mbak Nita. Ini karena menjelang Idul Adha, jadi jumlah sapi-sapi yang di pasar cukup meningkat sangat tajam. Kenaikan sekitar 30-40% dari rata-rata normal sekitar 150-175 per pasaran. Oke, itu karena transaksinya ada yang mau dibeli untuk dijadikan hewan kurban, kemudian para peternak juga mencari sapi bakalan untuk dipelihara lagi. Siap, Oke. betul. Baik, Dokter Dwi, kan kita ada di pasar ini, para petugas teknis kesehatan ini harus melakukan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan itu dilakukan di pos yang mana dan apa saja yang diperiksa? Oke, siap. Terima kasih Mbak Nita. Jadi ketika sapi masuk di pintu masuk tadi, kita petugas kami melakukan pemeriksaan. Apakah sapi ini layak masuk atau tidak? Jika sapi itu sakit, kami melakukan karantina sementara. Jadi sapi itu diobati dulu, tidak diturunkan. Di sapi-sapi sehat, kita sarankan untuk tidak masuk dan dikembalikan. Karena kalau dia sakit, biasanya petugas kita memeriksa di atas. Oh, sorry, pemeriksaannya itu masih di atas truknya. Ya, kalau di situ memang kelihatan sakit, supaya tidak menularkan penyakit ke sapi-sapi yang lainnya, kita pemberian obat, lalu kita sarankan untuk pulang. Tapi misalnya sudah terlanjur diturunkan, kita sendirikan di pojokan sana Mbak Nita. Oh, ada tempat untuk karantina khusus supaya tidak bergabung dengan sapi-sapi sehat yang lainnya. Kita obati. Setelah itu tetap kami sarankan untuk diasto pulang supaya tidak menularkan ke sapi-sapi sehat yang lainnya. Nah, itu poinnya apa saja ini dokter yang diperiksa? Pandangan mata itu apa dulu, kemudian apa lagi yang harus diperiksa? Jadi ketika sapi-sapi itu masuk di pintu masuk, kita semprot desinfektan, dilakukan desinfeksi dulu kendaraan maupun sapinya. Oh, kendaraan dan sapinya. Ya, supaya jika sapi itu atau kendaraannya ada bakterinya yang terkontaminasi bisa dikurangi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita cek sapinya, performance sapi kita lihat dari matanya Mbak. Kita mati sapi sehat itu seperti ini, matanya tidak pucat, jernih, hidungnya tidak mengeluarkan liur yang banyak, tidak bau. Kakinya Mbak Nita, kemarin kan kasus PMK banyak kasus itu pada kakinya itu ada bengkak-bengkak, bercak-bercak, bengkak-bengkak dan warnanya agak kemerah-merahan. Itu kita juga sarankan untuk tidak dibawa. Jadi mata, liur, hidung, telinga kita pegang, apakah dia panas atau dingin kita cek. Terus kemudian kukunya diperiksa. Itu jadi poin penting atau yang pertama yang harus dilakukan itu dulu. Siap. Itu. Oke. Di sini juga ada pemeriksaan kebuntingan. Padahal kan apakah kalau sapi bunting itu nggak boleh dijual atau bagaimana? Gini Mbak Nita, sapi yang bunting itu harganya biasanya lebih mahal daripada sapi yang tidak bunting. Makanya calon pembeli itu kita memberikan diagnosa ini bunting, jadi harganya bisa lebih naik. Karena ada peternak yang nggak sadar sapinya hamil. Seperti itu. Atau kehamilan sapi itu kebuntingan sapi itu secara sederhana
bisa terlihat dari apanya, Nah, dokter? kebuntingan sapi itu tetap kita lakukan pelaksanaan PKP atau pemeriksaan kebuntingan harus dirogoh, Mbak. Kalau hanya dilihat dari Oh, performanya, nggak bisa di USG ya? ada USG-nya. Tapi kalau untuk sapi memang di sini belum ada USG-nya. Ya. Dan nanti berharap Dengan ada ya. tangan ya? Ya, dengan Oke. tangan. Tadi petugas-petugas kami akan melakukan pemeriksaan kebuntingan. Nah, ketika dicek, oh positif, ada isinya, peternak puas, calon pembeli sapinya juga puas. Biasanya harganya selisih 2 sampai 1,5 sampai 2,5 juta, Mbak. Oh, jadi seperti itu iya. ya. Oke. Kebuntingan, sorry, saya mau jadi kehamilan terus. Kebuntingan sapi itu terdeteksi awal memang harus dicek, Ya. tapi mungkin sama dengan jeda waktu ketika dilakukan inseminasi Iya, buatannya betul, itu ya. Mbak. Jadi ketika di IB, saran kami melakukan cek kebuntingan atau pemeriksaan kebuntingan setelah dia di IB minimal 2 bulan, Mbak. 2 bulan Ya. baru terlihat. Baru kelihatan karena kan ovariumnya akan membesar. Itu baru kita lakukan pemeriksaan kebuntingan. Seperti itu, Mbak Nita. Kadang ada juga kenapa kita harus mengecek masuk ke dalam. Kadang kelihatannya sapinya besar ya. Tapi itu belum tentu dia bunting. Jadi tetap harus dilakukan pemeriksaan palpasi rektal. Nah, Dan itu hanya boleh dilakukan oleh petugas petugas teknis. yang sudah ikut kompetensi. Jadi di tempat kami itu semua petugas di Klaten itu sudah mengikuti kompetensi, baik kompetensi IB atau inseminasi buatan. Ada beberapa petugas kami juga sudah mengikuti kompetensi untuk kebuntingan. Dan itu sudah terregister lah ya di Sudah. Dinas Sampun, Ketahanan Pangan dan sudah. Pertanian Kabupaten Klaten. Oke, Mbak Dokter, ini kan banyak sekali ya. Siap. Dan ini memang harus satu-satu dicek ketika masuk itu tadi ya. Kita biasanya ngeceknya kan dari mobil ya, Dari kendaraan mobil, kita ya. cek dari ada beberapa petugas kami yang ngecek. Ya kita lihat apalagi kalau ada wabah PMK kita cek satu-satu, Mbak. Dan ini menjadi banyak karena mendekati Idul Adha Iya, tadi. betul. Baik, saya juga mau tanya tips atau kiat-kiat bagaimana memilih hewan sapi yang kita gunakan untuk kurban itu yang baik seperti apa, Dokter? Ya, yang pertama adalah kita cek gigi. Gigi dulu. Gigi, ya. Kriterianya seperti apa giginya? Karena kalau sudah tanggal maksimal kan umur pejaman yang penting adalah jantan. Ya. Umur 2 tahun atau sudah poel. Sudah tanggal itu bahasa kedokteran hewannya itu poel. Poel, Nah, itu nanti kita cek, kita lihat performanya. Apakah badannya bagus, sehat, kakinya normal, ada kecacatan pada penisnya. Kalau dia mengalami kecacatan, kami sarankan tidak dibeli untuk korban karena korban itu kan asuh aman, sehat, utuh dan halal serta sehat. Syariatnya kan harus sehat. Ya, Nah, kalau itu tidak tadi, sehat tidak sah kan tentunya seperti Dan ini itu. peran para petugas Siap. teknis peternakan ini sangat penting ya untuk Ya. menyatakan seperti ini karena Siap. kadang-kadang memang peternak tidak semuanya jeli dan Ya. dan yang sudah terregister seperti ini yang tahu mana poin-poinnya. Siap, Mbak Nita. Oke. Kalau untuk harga ikut merekomendasikan Kalau saat ini kenaikan 2 sampai 3 juta tentunya sudah Normal. kami maklumi karena kan ini kan momen-momen Idul Adha itu Iya. kebutuhan masyarakat tinggi, barang-barang juga ya sapi-sapi yang beredar di pasar juga akan banyak seperti itu. Kalau untuk melihat situasi populasi untuk memenuhi kebutuhan pasar yang untuk Idul Adha tadi, apakah untuk wilayah Jatinom sendiri ini mencukupi, Dokter? Sangat mencukupi, Mbak Dita, karena populasi sapi di Kecamatan Jatinom sendiri kurang lebih 11 ekor. Nah, 45% dari sapi pejantan, 55% sapi betina itu sangat mencukupi kalau untuk kebutuhan wilayah Jatinom tersendiri. Tapi kalau terkadang ada pembeli yang dari luar Jatinom itu juga masih mencukupi untuk wilayah Kabupaten Klaten. Sapi dari Klaten sendiri sebenarnya sangat mencukupi. Jadi kita tidak perlu impor ya. Oh iya. Dan apakah memang juga ada pedagang sapi dari luar Jatinom yang masuk ke sini juga? Ada, Mbak Nita. Oh iya. Kita juga menyarankan pada pedagang-pedagang itu kita tanyakan KTP-nya, kita tanyakan dari mana. Ketika mereka membawa dagangannya juga kita tanya, kita periksa kesehatannya karena sapi-sapi di wilayah itu sudah vaksin, Mbak Nita. Oh ya, berarti yang masuk ke sini harus sudah vaksin ya? ya? Diharapkan sudah vaksin karena kita mengurangi atau mencegah penyakit penyebaran PMK maupun LSD dengan vaksinasi. Vaksinnya tadi bisa terekam lewat AirTag. Ya. Oke, ya jadi sebenarnya beberapa tahun yang lalu sudah dilakukan pendataan atau sensus sapi yang ditandai dengan adanya AirTag yang ada di telinga si sapi. Ya. Dari AirTag itu tadi kita bisa melihat
dia sudah mendapatkan perlakuan apa saja begitu Siap, ya, Dokter Dwi sudah ya? divaksin, dia sudah bunting berapa kali, sudah beranak berapa kali, dicek dengan AirTag-nya. Atau dengan istilahnya kayak rekam medisnya sapi Ya. lah, seperti itu. Tapi sayang sekali kadang AirTag-nya pada lepas. Oh, iya, Tapi kita iya. untuk data secara nasional kita sudah masih ada pegangan data ISIKNAS. Itu bisa lihat KTP owner yang memelihara sapinya itu sudah terekam oleh kita semua. Kalau asal dari Klaten sudah terekam. terregistrasi. Siap. Kalau setelah Idul Adha, artinya kan ada banyak sapi yang tersembelih. Ya. Biasanya populasi itu turun sampai berapa persen, dokter? Sapi setelah Idul Adha itu biasanya turun 10-15%, Mbak Nita. Oh, jadi sebenarnya nggak terlalu banyak ya, karena ketika ada yang disembelih juga ada sapi-sapi yang bunting yang siap iya, lahir seperti itu. Ya, populasinya terjaga. Ya, karena 55% itu adalah sapi betina dan kita memiliki peraturan bahwa sapi betina produktif tidak boleh disembelih. Oh, tidak boleh disembelih. Karena kalau disembelih otomatis reproduksi akan berkurang, anak-anak atau pedet-pedet yang dihasilkan juga akan berkurang. Seperti itu Mbak Nita. Jadi sepertinya di pasar sapi Jatinam ini kan salah satu yang terbesar lah di Ya, Kabupaten Klaten Siap. ya, salah satu, dan ini juga perbatasan dengan Kabupaten Boyolali. Ya. Nah, pasar ini menjadi referensi bagi para pedagang, peternak, pedagang yang mau nyari barang dagangan dan Siap. juga peternak yang mau cari entah itu indukan, bakalan dan lain sebagainya. Siap, Seperti Mbak itu. Nita. Betul, Oke, Mbak Dokter Nita. Dwi. Dan hubungan antara petugas teknis Siap. peternakan ini dengan para pedagang, apakah ada paguyubannya atau gimana, Dok? Di sini ada paguyuban pedagang sapi Pasar Jatinom, kita juga masuk grupnya juga. Dan di sini kita selalu komunikasi dengan, di sini kebetulan Pasar Sapi Jatinom ini dikelola oleh BUMDes. Oh, Jadi kita ya. sudah berkoordinasi dengan BUMDes Desa Bonyoan. Yang salah satu desa di Kecamatan Jatinom ini milik Desa Bonyoan. Jadi kita sudah berkoordinasi, berkolaborasi termasuk dalam pemeliharaan kebersihannya juga Mbak Nita. Oke, ini kan banyak sekali. Saya Siap. melihat mungkin ini terbanyak sapi yang pernah saya lihat. Kalau untuk jenis ya, atau Ya. varietas lah kalau untuk tanaman. Kalau untuk jenisnya sapi yang paling banyak beredar di Kecamatan Jatinom ini yang Iya, apa? siap. Sapi yang beredar banyak di seperti di belakangnya Mbak Nita ini macam-macam ya. Ada Simpo, Simetal PO. Jadi dia itu bukan Simetal murni tapi keturunan. Ada juga yang Simetal murni, ada Limpo, Limosin PO. Ada juga sapi-sapi PO peranaan ongol, ada sapi biasa, sapi potong biasa, sapi Jawa. Itu banyak sekali kita temui. Nah, yang seperti itu sapi PO di Yang ada sebelah- pentolannya Iya, itu, iya. pupuknya itu? Itu yang besar itu sapi Brahman Cross. Oh. Gitu. Jadi di sini yang paling banyak kita temui adalah Simpo dan Limpo. Itu dia paling banyak atau apakah dia paling disukai oleh peternak? Iya. Atau karena dia lebih gampang diternak atau mungkin bobotnya lebih Iya. gampang? Apa keunggulan dari si sapi-sapi ini? Sapi PO dan Limpo itu keunggulannya di berat badan Mbak Nita. Dari perkembangan badan secara normal kalau memberikan pakan secara SOP yaitu berat badannya meningkat dari 1,2 sampai 1,5 kilo per hari. Dibandingkan ya. sapi-sapi lokal biasa hanya 0,5 sampai 0,7 kilo per hari. Itu yang membuat peternak lebih senang. Tapi cepat, gedenya. tapi ada kebaikan tapi juga ada keburukannya. Oke, Untuk sapi-sapi kekurangannya lah ya. kekurangannya sapi Simpo ini birahinya lebih panjang. Jadi waktu inseminasinya lebih panjang dibanding sapi-sapi lokalan biasanya. Kalau Artinya beranaknya lebih Mbak, ya, Lama. waktu IB-nya itu rentangnya lebih lama, deteksi birahinya juga khusus Mbak Nita. Tidak ada abang, abu anget. Tapi ada yang perlu dicek lagi dengan gitu. pemeriksaan kebuntingan. Tapi pemeriksaan kalau total. sekali bunting dia Siap. cepet ya Iya, dia melahirkannya. beranak dan biasanya anaknya harganya lebih mahal daripada sapi-sapi putih lokalan biasa. Seperti itu Mbak Oke. Nita. Ini perempuan, Bu Dokter Hewan Dwi ini perempuan dan menjadi koordinator untuk di pasar hewan di Kecamatan Jatinom ini. Tantangannya apa, Dokter? Saya lihatnya dari sisi perempuannya aja lah. Tantangannya otomatis gerak kita mungkin lebih gesit bapak-bapak ya, tapi Iya. kita harus beradaptasi. Yang pertama itu, yang kedua pandangan dari peternak sendiri. Kok orang perempuan kok di pasar sapi, tapi ketika kita memberikan pelayanan dengan baik, memberikan kualitas pelayanannya baik, pelayanan prima, mereka mempercayai. Waktu tantangannya waktu PMK kemarin Mbak Nita, karena kita otomatis pasar ditutup. Oh iya. Bagaimana cara kita meyakinkan peternak bahwa PMK bisa disembuhkan? Bagaimana cara kita memberikan pengobatan, pelayanan
penyuluhan itu yang kita lakukan. Dari hal tersebutlah akhirnya peternak percaya bahwa perempuan juga sama seperti laki-laki, bahkan perempuan lebih Top. Baik, dokter. Sekarang bagaimana kita menjaga psikologis kita sebagai petugas ternak ini tidak lagi memandang laki-laki dan perempuan untuk menenangkan si sapi sehingga kita bisa melakukan pelayanan pengecekan kepada sapi itu dengan lebih maksimal. Itu caranya gimana biar dia tuh nggak kayak ketemu kita nggak kaget-kaget takut gitu. Yang pertama yang kita layani adalah kita memberikan itu tadi KIE, komunikasi, informasi, edukasi ke pemilik sapi, Mbak Nita. Jadi kita pemilik sapi dulu. Kalau pemilik sapi katanya tidak kenal tidak sayang ya. Ketika kita sudah kenal dengan pemilik sapi, kita ajak ngobrol. Ada masalah apa dengan sapinya misalnya. Ketika pemiliknya ada di dekatnya, si sapi kan nyaman. Jadi kan untuk handlingnya tetap harus ada pemilik yang ada di dekatnya. Jadi petugas kami sarankan jika kalian melakukan pelayanan kesehatan apapun, diusahakan ownernya ada. Karena kalau ada orang baru, otomatis sapi ini kan instingnya tinggi ya, dia akan melakukan penolakan otomatis. Tapi kalau ownernya ada, otomatis dia akan oke lah, nggak apa-apa, ada ownernya. Gitu, baik, demikian tadi wawancara saya dengan Dr. Dwi. Ada banyak hal yang bisa kita sampaikan, tetapi yang akan kita tekankan di sini adalah untuk persiapan hewan kurban. Dr. Dwi minta tolong diulangi lagi poin-poin penting yang harus dicek oleh para pembeli maupun peternaknya. Ya, saran kami adalah lakukan sesuai syariat, yaitu sapi jantan umur 2 tahun, sehat. Sehat itu dari apa? Dari performanya, dari badannya, dari kaki-kakinya, dari mulut dan hidungnya. Karena kemarin kita ada wabah PMK, jadi kita melakukan pemeriksaan yang dari kelihatan saja. Setelah itu kita lakukan perabaan. Perabaan kulit. Ini ya, nah ini kan halus. Kalau dia terkena LSD itu ada benjol-benjolnya. Sebaiknya kita tidak. Dan itu rambutnya lebih lurus gitu ya. Kalau sapi itu terkena cacing biasanya bulunya brodol, Mbak Nita. Nah, kita lakukan seperti itu. Jadi itu pasti kulitnya. Poin pentingnya di situ itu ya. Seperti itu. Dan jangan lupa lihat teracaknya. Supaya kita tahu bahwa dia benar-benar sapi yang sehat dan terbebas dari PMK. Seperti itu, Mbak Nita. Baik, terima kasih Dr. Dwi informasinya. Ini sebagai pegangan bagi para sobat tani yang mau cari hewan kurban, terutama sapi, tadi tolong diperhatikan poin-poin penting untuk pemilihan sapinya. Terima kasih atas informasinya, Dr. Dwi. Sama-sama, Mbak Nita. Semoga pasar sapinya makin laris, pedagangnya makin banyak, harganya naik. Nah, nanti menjadi berkah untuk kita semua. Dan terlebih untuk para petugas teknik kesehatan ternaknya, terima kasih untuk pelayanan dan penanganannya. Ada banyak teman di sini, nanti kita bisa kenalan lagi dengan teman-teman yang lain. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan pagi hari ini. Kita bertemu lagi di Pojok Simanis selanjutnya. Pojok Simanis, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. DKPP Klaten, pelayanan prima, petani sejahtera. Salam.